Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar tentang materi pelajaran kelas 2. Tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Oke. Ya, anak-anakku semuanya, selama masa pandemi ini kita dituntut untuk tetap belajar tetapi di rumah ya. Tetap kita tidak boleh bertatap muka terlebih dahulu. Akan tetapi hal itu tidak masalah, sama saja. Belajar di rumah atau belajar di sekolah tidak ada bedanya ya. Asalkan kita masih bisa seperti ini dan kita masih diberi kesehatan. Oke, langsung saja kita yang pertama adalah kita akan belajar tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna yang baru. Ungkapan itu tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Oke, di sini Ibu Guru juga sudah mempersiapkan sebuah teks. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Kata yang dicetak tebal ini, murah hati ini adalah ungkapan. Maksudnya apa ungkapan ini? Hatinya murah. Bukan ya. Murah hati di sini artinya adalah suka memberi atau dermawan. Oke, begitu ya. Jadi ungkapan itu bukan arti yang sebenarnya. Misalnya tadi ada murah hati, bukan hatinya yang murah, tetapi suka memberi. Lanjut. Sekarang ada contoh ungkapan. Ya, di sini Ibu sudah ada contoh. Nomor 1 adalah, murah hati. Tadi sudah ya, murah hati suka memberi atau dermawan. Yang kedua ada rendah hati. Bukan hatinya rendah, tetapi rendah hati itu artinya tidak sombong. Yang ketiga ada makan asam garam, artinya sudah berpengalaman. Ada kabar angin. Kabar angin itu maksudnya kabar yang belum jelas kebenarannya, atau kalau kita bilang hoax ya. Yang kelima ada cepat kaki ringan tangan, artinya suka membantu. Ada juga lurus hati. Bukan hatinya lurus itu, bukan, tetapi artinya adalah jujur. Yang ketujuh ada buah tangan. Kamu jangan membayangkan tangannya berbuah, bukan. Di sini buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Begitu juga dengan buah hati, bukan hatinya berbuah, tetapi buah hati artinya adalah anak. Yang kesembilan ada banting tulang. Bukan tulangnya dibanting, tetapi banting tulang artinya bekerja keras. Dan yang terakhir ada akal bulus. Artinya adalah tipu muslihat yang licik. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Ungkapan itu bukan arti yang sebenarnya. Ya, tetapi mereka mempunyai arti sendiri-sendiri. Tetap paham ya sampai di sini. Contohnya masih banyak sih anak-anak. Ini Ibu hanya 10 ya. Tapi contohnya di luar masih banyak. Ada mungkin kaki tangan, ada naik daun, ada gulung tikar, kabar burung. Kalau kabar burung hampir sama dengan kabar angin ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ada contoh ungkapan dalam kalimat. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama adalah Paman datang dari Padang membawa buah tangan. Tadi sudah buah tangan, artinya adalah oleh-oleh. Berarti kalimatnya jadi begini. Paman datang dari Padang membawa oleh-oleh. Yang kedua, kakak rajin membaca buku. Dia dijuluki sebagai kutu buku. Kutu buku ini bukan kutu yang ada di buku, tetapi orang yang rajin membaca buku ya. Jadi kakak kan rajin membaca buku. Jadi dia dijuluki sebagai kutu buku atau orang yang rajin membaca buku. Karena nilainya 100, Risa menjadi besar kepala.
Bukan artinya terus kepalanya membesar, itu bukan. Tetapi besar kepala artinya adalah sombong. Maka kalimatnya jadi karena nilainya 100, Risa menjadi sombong. Selanjutnya, setiap hari ayah bekerja membanting tulang. Tadi sudah ya, banting tulang artinya adalah bekerja keras. Berarti setiap hari ayah bekerja keras, seperti itu. Berikutnya, ada grup BTS sekarang sedang naik daun. Daun kok dinaiki? Ya, ini maksudnya bukan daun dinaiki, bukan. Naik daun ini di sini artinya adalah sedang populer atau sedang tenar. Berarti grup BTS sekarang sedang populer atau sedang tenar, seperti itu. Karena ucapan orang itu, Denny menjadi naik darah. Darahnya naik. Bukan ya. Ini adalah ungkapan sekali lagi. Jadi, naik darah itu bukan darahnya naik, tetapi naik darah itu artinya adalah marah. Ya, karena ucapan orang itu, Denny menjadi marah. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalian juga bisa memberikan contoh-contoh ungkapan lain yang dapat dimasukkan ke dalam kalimat seperti tadi. Buah hati, ya. Pasangan itu sudah lama menantikan datangnya buah hati. Itu contohnya. Lalu ada juga mungkin kalau gulung tikar, perusahaan itu akhirnya gulung tikar karena ada pandemi COVID-19. Ya, itu adalah contoh yang lain. Gulung tikar artinya bangkrut. Oke, selanjutnya setelah ini adalah muatan untuk bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang muatan matematika, muatan PKN dan juga SPDP. Jadi tolong dicermati baik-baik ya. Boleh juga diulang-ulang, misalnya anak-anak belum paham, silahkan videonya diulang dari awal, dibaca, didengarkan, ya seperti itu. Oke, lanjutnya sekarang kita akan membilang banyak benda. Membilang itu sama dengan menghitung. Ya, Bu Yumna yakin anak-anak kalau membilang banyak benda itu sudah pinter semua, ya. Terutama kalau yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau benda yang jumlahnya banyak itu pasti akan rasa kesulitan. Tapi di sini ada kata yang murah, cara yang mudah, bukan murah, maaf. Cara yang mudah dengan cara pengelompokan. Jadi banyak benda itu lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Oke, ada contoh. Ada beberapa pensil yang sudah Ibu gambarkan di sini. Ya. Di setiap pensil itu akan dikelompokkan masing-masing 10 pensil dimasukkan dalam satu kotak. Ya, atau satu kotak isinya adalah 10 pensil. Bu Yumna, itu yang di kanan itu, yang paling kanan, kok tidak dimasukkan dalam kotak? Kenapa? Oke, yang di paling kanan itu tidak masuk kotak karena jumlahnya tidak ada 10. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya hanya 8, tidak ada 10. Sehingga tidak Ibu masukkan ke dalam kotak. Oke, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, kita mudah sekali menghitungnya. Yuk, kita hitung apanya? Kita hitung kotaknya dulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Masing-masing kotak isinya 10 pensil. Berarti kalau 7 kotak isinya atau total semuanya ada 70 pensil. Gitu ya. Sekarang kita jumlahkan dengan pensil yang tidak ada dalam kotak. Tadi ada berapa? 8. Nah, tinggal berapa? 70 ditambah 8. Jadi, banyaknya pensil ada 78
Begitu ya. Sekarang kita akan menghitung jumlah kubus. Oke. Kubus yang berwarna hijau toska ini, ya, ini satu kelompok isinya adalah 100, anak-anak. Ya, kalau mau dihitung sendiri sih terserah sih, tapi ini satu kelompok isinya ada 100 kubus. Sedangkan kalau yang ini beda dengan hampir sama dengannya tadi ya. Ya, ini satu kelompok atau satu batang panjang ini isinya adalah 10 kubus. Ya, setiap kelompok isinya 10 kubus. Karena di sini ada 3 kelompok, ya ini 1, 2, 3, maka isinya adalah 30 kubus. Kemudian untuk yang kubus berwarna merah ini masing-masingnya ada 1 buah kubus. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa kita tulis yang di sini 100, 30, dan di sini 6. Jumlah totalnya kita tinggal jumlahkan. 100 tambah 30 tambah 6 sama dengan 136. Jadi banyak kubus seluruhnya ada 136. Gitu ya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan berlatih. Kita hitung bersama-sama ya. Nomor 1. Hitung jumlah kubusnya. Baik, yang pertama dihitung saja kelompoknya. Satu kelompok kalau yang seperti ini isinya berapa? 10 kubus. Nah, sekarang kelompoknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Isinya 10. 6 kali 10 sama dengan 60. Lalu yang merah ini yang kubus satuan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi berapa? 66 kubus. Bisa ya. Nomor 2 sekarang. Hampir sama. Yuk. Satu kelompok isinya 10 kubus. Kita hitung kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 10 sama dengan 80. Lalu untuk yang kubus satuan ada berapa ini? Ada 2. Sehingga ini 80 ditambah 2 jadi 82. Paham ya? Ya, Bu Yumna yakin anak-anak sudah pinter semuanya. Ya, apalagi kalau sudah belajar, tambah pinter lagi. Nomor 3 sekarang. Nah, ini yang tadi hampir sama dengan yang tadi ya. Ini yang warna hijau toska ini ada berapa? Ada 100 kubus. 100. Ditambah yang kubus isinya 10, ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 kali 10 sama dengan 50. Ya. Lalu untuk yang merah, yang kubus satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bisa kita hitung 158. Paham ya? Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Ini yang kubus isinya 100 ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Lalu untuk yang kubus puluhan? Oh, sebentar, ini dulu ya. Tadi ada 3 berarti kalau satunya 100 ada berapa? Ada 300. Lalu untuk yang ini satu kelompok masing-masing isinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti berapa? 70. Ditambah 1. Berarti 370.
tambah 70 tambah 1. Jadi 371. Lanjut. Nah, tadi sudah. Kita sekarang akan membaca lambang bilangan. Oke, contoh. Bilangan itu adalah angka, sedangkan lambang bilangan adalah huruf. 194. Dibacanya atau lambang bilangannya 194. 280. Dibaca 280. 454. Dibaca 454. 675. Dibaca 675. Yang terakhir 888. Dibaca atau lambang bilangannya adalah 888. Ini mudah ya anak-anak. Anak-anak tinggal mengubah dari angka ke huruf atau sebaliknya, dari huruf ke angka. Seperti itu. Lanjut lagi. Ya, kalau tadi sudah lambang bilangan, sekarang kita akan mencari nilai tempat suatu bilangan. Ya, nilai tempat. Bilangan itu ternyata mempunyai nilai sendiri-sendiri, tergantung dia berada di tempat yang mana. Oke, langsung contohnya saja. Bu Yumna punya angka. Coba dibaca. 235. Lambang bilangannya 235. Ya. Caranya bagaimana mencari nilai tempat? Oke, anak-anak, kalau mencari nilai tempat, kita lihat dari belakang sendiri. Belakang sendiri ini adalah angka 5. Berikutnya angka 3. Berikutnya angka 2. Dari belakang, yang paling belakang sendiri ini namanya adalah satuan. Nilainya adalah 5. Oke, ini masih ada salahnya 1 ya. Nilainya 5. Yang kedua, yang nomor 2 dari belakang, ini adalah puluhan. Ya, 3 ini adalah puluhan. Nilainya adalah 30. Lalu, yang nomor 3, ini yang nomor 3 dari belakang, ini angka 2. Nilai tempatnya adalah ratusan. Nilainya 200. Ya, setiap angka itu punya nilai tempat sendiri-sendiri. Yang paling belakang itu pasti satuan. Depannya satuan adalah puluhan. Depannya puluhan adalah ratusan. Kuncinya kamu lihat dari yang paling belakang. Ingat ya, ini satuan nilainya 5. 3 itu puluhan, nilainya 30. 200-an nilainya 200. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda, tergantung tempatnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Bu Yumna yakin anak-anak sudah banyak yang tahu ya tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, kalau lambangnya, ini nih anak-anak, lambangnya adalah burung Garuda. Nah, kalau Pancasila yang ini, yang tengah ini, yang perisai ini gambar 5 sila. Panca artinya 5, sila ya sila, sehingga bisa diartikan juga sebagai 5 sila atau 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama, sila pertama atau sila ke-1, simbolnya adalah bintang. Warnanya kuning ya. Ini sudutnya ada 5, anak. Sudutnya 5 mengartikan atau maknanya bahwa di Indonesia ini mempunyai 5 agama yang paling banyak dianut oleh warga Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Gitu. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya adalah rantai yang berwarna emas atau rantai emas. Oke, kalau kamu perhatikan, rantai itu mereka saling bergandengan, ya, saling berkaitan, tidak putus. Ya.
Ini maksudnya apa? Diharapkan itu orang-orang Indonesia itu hidup seperti rantai emas, mereka saling bergandengan, tidak pernah putus, saling tolong-menolong, seperti itu. Kalau bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Ya, anak-anak tahu ya pohon beringin itu seperti apa. Ya, di kota kita ada itu di alun-alun atau di Rindam itu kalau anak-anak jalan-jalan ada pohon beringin yang besar. Udah gitu ada sulur-sulurnya atau akar-akarnya itu ya besar sekali ya pohon beringin. Udah gitu kalau kita duduk-duduk di bawahnya pasti terasa sejuk. Pohon beringin yang besar itu dan sejuk itu diibaratkan seperti negara kita, negara Indonesia yang menaungi ratusan suku, bangsa dan agama. Jadi bermacam-macam, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu suku, dua suku, tidak, tapi ratusan suku, bangsa, agama, bahasa, pokoknya banyak banget. Itulah Indonesia. Ya, kata kuncinya adalah bersatu. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Bu Yumna, kenapa sih kok hewannya kok banteng? Kenapa tidak hewan yang lain? Nah, di sini kenapa kok banteng? Karena banteng itu adalah binatang yang suka berkelompok, yang suka berkumpul. Diibaratkan kita itu supaya hidup seperti banteng itu. Kita hidup supaya selalu berkelompok, selalu saling membutuhkan orang lain. Ya, kalau bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir atau sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Yo, anak-anak tahu padi kan? Padi itu asalnya beras. Beras itu kalau dimasak jadi nasi. Nasi adalah bahan makanan pokok atau makanan pokoknya orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia makanannya nasi. Melambangkan padi itu adalah simbol kecukupan pangan untuk bangsa Indonesia. Sedangkan kapas adalah bahan baku pembuatan kain atau baju yang melambangkan bahwa kita, bangsa Indonesia, tercukupi kebutuhan sandangnya. Sehingga padi dan kapas itu melambangkan kecukupan bahan sandang dan pangan. Kalau bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut lagi. Sila, sekarang kita akan mencari contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Baik anak-anak, kata kunci di sini sila pertama Pancasila. Kita lihat bunyinya dulu. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kata kuncinya adalah Tuhan, ibadah. Itu kata kuncinya. Berarti semua hal yang berkaitan dengan Tuhan atau berkaitan dengan ibadah masuknya ke sila pertama. Contoh, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, di sini ada contoh anak berdoa dengan agamanya masing-masing. Islam dengan cara Islam, Kristen dengan cara Kristen, dan lain sebagainya. Ini juga tidak hanya sesudah dan sebelum belajar saja ya. Ada juga bisa anak-anak tulis berdoa sebelum dan sesudah makan, dan lain sebagainya. Berikut, contoh yang kedua adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Oke, kamu lihat gambarnya. Di gambar ini ada Dayu. Dia beragama Hindu. Orang yang agamanya Hindu beribadah di pura. Iya. Begitu juga dengan agama yang lain. Contohnya, orang Islam sholatnya ya di masjid, bukan sholat di gereja. Gereja itu adalah tempat ibadah untuk agama Kristen dan Katolik. Begitu juga untuk yang Buddha di wihara, Konghucu di kelenteng, dan lain sebagainya. Jadi beribadah itu sesuai dengan agama yang dianut. Berikut, selalu bersyukur atas karunia Tuhan.
Oh, kita diberi kesehatan, diberi rizki, diberi orang tua yang menyayangi kita. Nah, itu kita syukuri. Alhamdulillah, bersyukur atas karunia Tuhan. Contoh yang terakhir, itu ada anak. Kita perhatikan, anak sedang berlari-lari di depan orang sholat. Tidak boleh ya, seperti ini ya. Ya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, ini tidak boleh. Ini sama saja dengan setan ya kalau seperti ini. Karena setan itu suka mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, jangan dilakukan. Lanjut. Tadi sudah sila pertama. Sekarang kita mencari perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita cari kata kuncinya dulu. Kedua Pancasila, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan berarti kita saling membantu, saling menolong. Itu kata kuncinya. Ya, contoh yang pertama. Menolong teman yang jatuh. Tuh lihat, ada teman yang jatuh terantuk batu. Kita tolong. Jangan malah ditertawakan. Kita tolong. Ya, kalau misalnya dia sakit, dia luka, ya kita bantu. Bisa anak-anak mengantarnya ke UKS atau mengambilkan tisu misalnya, mengambilkan obat untuk luka dan lain sebagainya. Yang kedua, nih ada gambar si Edo. Edo sedang memberikan donat kepada Udin. Nah, berbagi makanan kepada teman. Ya, berbagi makanan kepada teman. Apalagi kalau kamu lihat ada teman yang tidak membawa bekal. Kan kasihan ya. Nah, kita berbagi makanan tersebut kepada teman. Lanjut, contoh yang ketiga ada saling meminta maaf kepada teman jika melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau berbuat salah, sudah langsung minta maaf saja. Jangan sampai menyimpan dendam. Yang terakhir, membantu guru membawakan buku. Nah, contohnya, misalnya kamu melihat Pak Guru atau Bu Guru kerepotan membawa buku yang banyak. Tidak usah diminta, kamu tanggap langsung. Pak Guru, Bu Guru, boleh saya bantu membawakan buku? Atau boleh saya bantu membawakan tas? Seperti itu, pasti Pak Guru atau Bu Guru senang sekali. Lanjut, tadi sudah dua, sekarang sila yang ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Berarti kata kuncinya untuk sila ketiga adalah bersatu. Ya, bersatu. Bersatu itu bareng-bareng, bersama-sama. Contoh, melakukan kerja bakti. Ya, ketika melakukan kerja bakti kita akan bekerja bersama-sama, bekerja sama. Ini berarti masuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Berikut, kerja kelompok dengan teman. Namanya saja kerja kelompok, berarti kerja bersama. Ini juga masuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang ketiga ada bermain bersama dengan rukun. Bermain bersama-sama, ini juga masuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Yang terakhir, melakukan piket kelas bersama. Ya, coba kalau kamu perhatikan lagi, 4 contoh yang sudah Ibu Guru Yumna jelaskan di sini, semuanya dilakukan bersama-sama. Dilakukan bersama-sama itu menunjukkan persatuan. Maka kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan rukun, dengan bersatu, itu masuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sampai di sini paham ya? Ya. Sekarang kita akan membedakan panjang dan pendek pada lagu. Ya. Lagu itu ada bunyi yang panjang dan ada juga bunyi yang pendek.
Bunyi yang panjang itu dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Tandanya ya ini seperti segitiga ya, segitiga untuk bunyi yang pendek dan tanda garis di bawah itu untuk bunyi yang panjang. Langsung saja kita kasih contoh. Oke, di sini Ibu sudah punya contoh lagu, judulnya Ruri Abangku ciptaan Bapak Ate Mahmud. Ya, di sini juga Ibu sudah memberikan beberapa tanda. Ya, ini tanda lurus dan ini tanda yang tadi itu ya, segitiga ya. Kita nyanyi dulu anak-anak semua. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Oke, Ruri ya. Waktu bunyi nyanyi, ru-nya ini panjang ya. Ruri ya. Ini panjang, berarti kita beri tanda panjang. Sedangkan ri tadi dinyanyikan dengan pendek, sehingga tandanya adalah segitiga. Ruri adalah abangku, kunya panjang, tandanya garis. Rajin, banyak panjang ya, bunyinya panjang, jadi ini diberi tanda garis. Rajin dan senang, ini nangnya juga panjang, sehingga kita beri garis di bawah. Belajar, jarnya juga panjang. Dengan, de-nya panjang, dengan pendek ya. Menyandang tas di bahu, u-nya panjang. Riang, ri-nya panjang. Menuju, ju-nya juga panjang ya. Sekolah, lah-nya panjang. Sudah jelas ya semuanya ya. Ketika bunyi panjang, diberi tanda garis lurus di bawahnya. Kalau pendek, kita beri tanda segitiga. Bisa semuanya? Oke. Setelah membedakan panjang dan pendek pada lagu, kita juga akan menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ada tekanan yang kuat dan ada juga tekanan yang lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Tanda sama dengan dinyanyikan dengan tekanan kuat. Oke, contohnya masih sama lagunya. Ruri adalah abangku. Ru-nya Yumna tekankan ya tadi ya, dia agak kuat dibanding dengan ketukan yang lainnya. Rajin dan senang belajar. Ini juga dengan menyandang tas di bahu. Ada juga ya. Riang menuju sekolah. Ya, coba kamu perhatikan. Di sini setiap ketukan pertama itu semuanya Ibu beri tanda sama dengan. Maksudnya ini tekanannya kuat. Ya, sedangkan yang tidak Ibu beri tanda mereka adalah tekanannya lemah. Ya. Oke, sekali lagi kita nyanyi ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Maaf ya kalau bunyinya nyanyinya agak fals gitu. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran di
tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak. Silahkan kalian ulang-ulang kembali, kalian pahami lagi. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Bu Yumna jawab. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ibu Guru Yumna. Terima kasih.